Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini aku akan share 5 resep kue kering legendaris yang wajib ada saat lebaran. Ini rekomendasi dari aku, selamat menyaksikan dan selamat mencoba. Di video kali ini kita akan membuat kastengel dengan bahan-bahan yang terjangkau. Bikinnya gampang banget, cuma ada beberapa tips biar hasilnya super renyah. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, yang harus kita siapkan tentunya keju. Untuk keju sebaiknya memang menggunakan keju tua seperti Edam, Parmesan, atau Gouda. Nah, supaya lebih ekonomis, di sini kita akan menggunakan cheddar olahan, tapi cheddar kandungan airnya kan lumayan tinggi. Supaya hasilnya renyah, cheddar ini sebaiknya kita keringkan terlebih dahulu. Jadi nanti nggak bakal cepat melempem kastengelnya. Aku akan keringkan dengan cara memanggang di suhu rendah, yaitu 110 derajat Celcius dalam oven yang sudah dipanaskan selama 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian kita balik seperti ini supaya merata. Kemudian kita panggang lagi selama kurang lebih 7 menit, pokoknya sampai kering aja kejunya. Nah, ini udah selesai. Tunggu dingin. Kemudian siap dicampur ke adonan. Untuk membuat adonannya, siapkan wadah, masukkan butter. Di sini aku pakai 100 gram butter, Anchor. Kalau mau pakai Wisman itu bakalan lebih bagus lagi. Kalau kalian mau ganti margarin juga boleh. Kemudian 50 gram margarin. Margarin yang dipakai ini Blue Band Cake and Cookie. Ini aku ada tambahan gula halus. Sedikit aja dipakainya hanya untuk penyeimbang sebanyak 1,5 sendok makan atau sekitar 15 gram. Kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Cukup sampai tercampur rata aja. Oh iya, kalau teman-teman butternya pakai yang unsalted butter, jangan lupa ditambahkan sedikit garam. Kalau sudah tercampur rata, masukkan 1 butir kuning telur. Kocok rata kembali, cukup sampai tercampur rata aja. Tambahkan 25 gram tepung maizena dan 27 gram susu bubuk. Aduk rata. Kalau sudah rata, masukkan keju yang sudah kita keringkan sebelumnya. Aduk sampai rata, gunakan spatula. Dan terakhir masukkan terigu protein sedang sebanyak 225 gram. Terigu ini kita masukkan secara bertahap, jangan langsung sekaligus. Tepung terigunya diayak terlebih dahulu. Aduk rata menggunakan spatula. Kita tambahkan lagi terigunya. Kalau dirasa susah, teman-teman boleh mencampurkan menggunakan tangan yang bersih, tapi jangan lama-lama ya, dan jangan diuleni, cukup sampai dia menyatu aja.
Setelah membentuk adonan seperti ini, kita pindahkan ke alas datar. Alasi menggunakan plastik. Plastik apa aja? Ini aku pakai plastik segitiga yang dilebarkan. Gilas dan pipihkan sampai ketebalan yang kita inginkan. Bentuk persegi atau persegi panjang. Rapikan pinggirannya. Olesi menggunakan kuning telur. Oleskan merata di permukaannya. Beri taburan keju parut. Taburkan sampai merata. Tekan-tekan parutan keju, kita biarkan menempel rapat dengan kuning telur. Untuk ukurannya aku akan membentuk seperti jari telunjuk, tapi teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Ini aku beri tanda dulu ya. Teman-teman bisa pakai penggaris atau spatula seperti ini. Selanjutnya potong menggunakan pisau. Bisa juga menggunakan pizza cutter. Usahakan lebarnya itu sama rata atau sesuaikan aja dengan selera. Teman-teman juga bisa ya mencetak pakai cetakan kastengel, tapi menurutku cara ini lebih cepat. Kalau sudah selesai dipotong-potong, pindahkan ke atas loyang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 140 derajat Celcius selama 30-40 menit atau tergantung oven masing-masing. Aku pakai api bawah aja dulu dan 2 loyang masuk sekaligus. Saat memanggang, teman-teman harus sabar. Kita panggang di suhu rendah dalam waktu yang lumayan lama supaya hasilnya kering, renyah, dan nggak gosong. Teman-teman juga harus mengenali suhu oven masing-masing ya. Setelah sekitar 25 menit, loyang yang berada di tengah ini aku tukar posisinya berada di rak atas. Kemudian yang di rak atas aku letakkan di rak paling bawah. Intinya pengaturan jarak loyangnya ini jangan terlalu dekat supaya sirkulasi panasnya juga tetap lancar. Kemudian pindah ke api atas bawah. Panggang selama 10-15 menit atau sampai bagian permukaannya golden brown. Sekarang yang di rak atas itu udah matang, sementara bagian bawahnya belum. Jadi bagian bawahnya tetap dipanggang sampai dia benar-benar matang dan permukaannya berubah kecoklatan. Kalau sudah matang, kita angkat dan dinginkan. Ini dia kastengelnya udah jadi. Pecinta keju wajib banget cobain ini. Ini renyah banget, nggak gampang melempem, asalkan manggangnya benar-benar kering. Kalau perlu, terigunya disangrai dulu, pasti tambah super renyah lagi. Coba kita potek. Tuh kan renyah. Kalau dimakan ini krenyes, renyah banget. Selamat mencoba, makasih udah nonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat nastar spesial yang lembut dan lumer di mulut. Plus tips biar nastarnya nggak retak-retak dan lebih tahan lama. Ini enak banget, sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 100 gram butter. Kalau nggak ada, boleh butternya diganti pakai margarin. Perbedaan margarin dan butter itu bisa cek di pojok kanan atas. Masukkan 100 gram margarin. Kemudian 35 gram gula halus atau gula pasir yang udah di blender halus. Masukkan setengah sendok teh garam.
Aduk sampai tercampur rata menggunakan whisk atau spatula. Ini nggak perlu dikocok sampai mengembang, kocok asal sampai rata aja. Kalau kalian kocok sampai mengembang, itu bakalan lebih rawan melebar ketika dipanggang nantinya. Jadi hasilnya nggak cantik dan nggak membulat dengan sempurna. Jadi cukup sampai rata aja seperti ini. Masukkan 2 kuning telur. Aduk sampai rata. Ini sebentar aja ya. Masukkan 27 gram susu bubuk. Dan 25 gram tepung maizena. Aduk sampai rata. Kalau sudah rata seperti ini, yang terakhir kita akan memasukkan tepung terigu sebanyak 275 gram. Nah, untuk tepung terigu ini bisa pakai yang sudah disangrai ataupun yang tanpa disangrai. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di akhir video ya. Tepung terigunya diayak terlebih dahulu. Terigu ini kita masukkan secara bertahap, jangan langsung sekaligus. Terigunya kita masukkan bertahap itu karena kelembaban tepung itu kan berbeda-beda. Jadi nanti biar adonannya mudah dibentuk, gak kelembekan atau juga gak terlalu keras. Aduk dulu pakai spatula sampai tercampur rata. Nah, selanjutnya kita tambahkan terigunya lagi. Aduk lagi sampai rata hingga konsistensi adonannya pas. Nah, seperti ini menurutku sudah cukup. Adonannya udah mudah dibentuk seperti ini. Total terigu yang aku gunakan itu pas ya, yaitu 275 gram. Langkah selanjutnya, tutup wrap atau kain bersih. Masukkan adonan ini ke dalam kulkas selama 15 menit untuk membantu menjaga supaya lemak dari butternya itu nggak gampang leleh di suhu ruang. Tapi ini opsional, boleh kalian skip. Setelah 15 menit, aku akan bagi adonannya supaya sama rata. Boleh ditimbang beratnya 7-8 gram. Cuman kalau ditimbangin satu-satu itu nantinya bakalan lebih lama. Di sini aku pakai sendok takar ukuran 1 sendok teh. Kalau ditimbang beratnya setara 7 gram. Lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai, beri tutup wrap atau kain bersih. Kita jaga adonannya supaya nggak kering, sambil langsung aja kita bentuk dan beri isi adonannya. Ambil 1 adonan, kemudian pipihkan, beri isian selai nanas yang sudah dibulatkan. Selai nanas ini udah aku bulat-bulatkan dan dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi kalau udah dibulatkan seperti ini akan lebih mudah membentuknya. Resep selai nanas bisa dilihat di video sebelumnya. Tutup, pastikan tertutup dengan rapat. Bulatkan adonannya. Jangan lama-lama membulatkannya sampai rapat dan mulus seperti ini. Kita ulangi lagi ya. Ambil adonan, pipihkan, beri isian selai nanas. Tutup dengan rapat dan merata. Bulat-bulatkan sampai mulus. Susun di loyang yang sudah dialasi kertas baking. Lakukan sampai habis. Panaskan oven di suhu 140 sampai 150 derajat Celcius selama 15 menit. Sambil menunggu ovennya panas, kita simpan lagi cookiesnya di dalam kulkas. Tapi ini opsional ya, kalau kalian malas juga nggak apa-apa.
Setelah ovennya panas, panggang di suhu rendah yaitu 130 sampai 140 derajat Celcius, api bawah aja. Boleh di rak tengah atau rak atas, jangan ditaruh di rak bawah supaya cookiesnya nggak rawan retak atau melebar. Panggang selama 20 sampai 30 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Panggang sampai permukaan cookiesnya benar-benar kering dan maksimal mengembang, kira-kira seperti ini. Di aku 25 menit ya. Keluarkan dari oven dan biarkan cookies dingin kira-kira sekitar 30 menit. Setelah cookiesnya dingin, kita buat olesan dari 1 kuning telur, 2 sendok makan minyak goreng, dan tambahkan beberapa tetes pewarna makanan kuning. Aku pakai kuning muda, kalian bisa pakai kuning tua juga boleh. Campur rata. Ini aku ada kesalahan ya teman-teman, mencampurkannya pakai kuas. Lebih baik pakai sendok untuk mencampurkannya ya. Mohon maaf, jangan dicontoh bagian yang ini ya. Kemudian kita saring terlebih dahulu. Oles ke permukaan nastar. Lakukan sampai selesai. Diamkan sekitar 5 menit sampai olesannya kering, baru bisa kita oleskan lagi untuk olesan kedua. Lakukan pengolesan untuk yang kedua kalinya. Teman-teman bisa oles 3 kali, atau kalau dioles sekalipun tuh sebenarnya juga masih oke-oke aja. Diamkan lagi 5 menit. Kemudian panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kali ini pakai api atas. Panggang di suhu rendah yaitu 110 sampai 120 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit atau sampai warna olesannya berubah seperti yang diinginkan. Kalau sudah, angkat dan biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Pindahkan ke cooling rack. Kalau sudah dingin atau suhunya udah turun, biar lebih cantik, susun di cup kertas mini seperti ini. Kemas di dalam toples atau wadah kedap udara. Ini enak banget, kulit nastarnya berasa gurih, aroma butter, isian nanas legit, harum, manisnya pas, super lumer. Layak jual dan hati-hati habis duluan sebelum lebaran. Seperti yang udah aku jelaskan di awal sebelumnya, sebenarnya bikin nastar itu bagusnya pakai tepung terigu yang disangrai atau tidak disangrai sih. Terigu yang disangrai itu punya beberapa keuntungan, yaitu membuat daya simpan cookies jadi lebih tahan lama, aroma cookiesnya lebih harum, dan menurutku ya, aroma butternya tuh jadi lebih keangkat dan membuat tekstur nastar menjadi super lumer dan lebih halus. Untuk membuat nastar yang lembut dan lumer, sebaiknya menggunakan terigu protein rendah. Nah, kalau pakai terigu protein rendah, itu kita nggak perlu sangrai lagi. Karena kelembaban terigu protein rendah itu lebih rendah. Nanti bakalan sangat kering dan hasilnya malah nggak bagus di nastarnya. Sedangkan kalau teman-teman mau sangrai dulu terigunya, gunakan terigu protein sedang, itu akan jauh lebih maksimal. Ini akan membawa nastar kita lebih baik lagi dan juga daya simpannya lebih tahan lama. Tentu aja itu semua kembali lagi ke kebutuhan dan selera masing-masing. Ikutin step by stepnya dengan benar dan juga harus kenal dengan suhu oven masing-masing. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat kue kacang yang super lumer, berasa banget kacangnya. Bahan-bahannya gampang dicari, bentuknya beda dari yang biasa. Walaupun ini super lumer, tapi nggak gampang hancur. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Siapkan 220 gram kacang tanah. Di sini aku menggunakan kacang tanah kupas. Teman-teman juga bisa pakai kacang tanah yang masih ada kulitnya ya. Sesuai selera aja. Kacang tanah ini akan kita sangrai terlebih dahulu. Siapkan penggorengan. Panaskan wajan atau panci tanpa minyak goreng.
Selanjutnya, sangrai kacang tanah di api sedang sambil terus diaduk hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Ini harus diaduk terus ya teman-teman, supaya matangnya merata dan tidak gosong. Lama-kelamaan warna kacangnya akan berubah kecoklatan dan aromanya semakin wangi. Kalau sudah terlihat kecoklatan, terlihat seperti hampir gosong tapi merata, kira-kira seperti ini, angkat dan matikan kompor. Selanjutnya, kacang tanah ini akan kita biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Biarkan suhunya turun kira-kira sekitar 30-60 menit. Siapkan blender, chopper, atau food processor. Proses kacang tanah sangrai hingga benar-benar halus. Proses terus sampai kira-kira minyaknya keluar dan teksturnya mirip seperti selai kacang. Ini udah selesai, kira-kira hasilnya seperti ini. Siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan kacang yang sudah dihaluskan. Selanjutnya kita akan ayak bahan-bahan kering, yaitu 220 gram tepung terigu protein rendah, 75 gram gula halus, 25 gram susu bubuk, dan setengah sendok teh garam. Ayak bahan-bahan kering supaya nantinya mudah tercampur. Campurkan kacang dan bahan-bahan kering hingga membentuk gumpalan-gumpalan kecil. Lakukan sampai benar-benar merata ya. Kira-kira seperti ini udah cukup. Ambil minyak goreng atau minyak sayur. Total yang aku pakai nantinya 130 ml. Di awal ini aku tuangnya cuma 100 ml dulu. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Aduk hingga tercampur rata dan membentuk adonan. Nah, di tahap ini teman-teman bisa menambahkan minyak goreng untuk mengontrol adonan. Di sini aku tambahkan 30 ml minyak goreng. Jadi totalnya 130 ml. Penambahannya bisa menyesuaikan adonan masing-masing. Yang penting hasil akhirnya itu akan jadi seperti ini. Membentuk adonan yang cukup kalis namun tidak terlalu lembek sehingga mudah dibulatkan. Istirahatkan adonan selama kurang lebih 20 menit terlebih dahulu. Setelah 20 menit siap untuk dicetak. Teman-teman bisa cetak sesuai selera kalau misalnya ada cetakan ya. Adonan ini bisa dibentuk tanpa menggunakan cetakan. Contohnya seperti ini. Ambil setengah sendok makan adonan menggunakan tangan yang bersih. Susun di loyang yang sudah dialasi baking paper. Lakukan sampai adonannya habis.
Setelah selesai dibulatkan, beri topping kacang tanah. Kacang tanahnya ini dibagi dua ya, sambil kita tekan agar kacang tanahnya menempel seperti ini. Untuk bahan polesannya, campurkan 1 kuning telur dengan 1/4 sendok teh susu cair. Aduk hingga tercampur rata. Dan kuaskan ke permukaan kue kacang. Lakukan sampai habis. Kalau udah selesai, siap dipanggang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 150 derajat Celcius api atas bawah selama 15-20 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Ini aku pakai oven top dari Mito. Setelah matang, segera diangkat dan keluarkan dari oven. Saat baru aja keluar dari oven, kue kacangnya ini masih rapuh. Kita biarkan dingin terlebih dahulu. Pindahkan ke cooling rack. Setelah dingin atau suhunya turun, cookies ini akan lebih kokoh dengan sendirinya. Dan ini dia hasilnya, bentuknya unik. Bentuk Chinese peanut cookies. Teksturnya benar-benar lembut, tapi bentuknya tetap kokoh. Kalau dimakan ini kerasa banget kacangnya, juga ada rasa susunya, plus sensasi lumer. Selamat mencoba, makasih udah nonton, like, share, komen, subscribe, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat putri salju atau snowball cookies. Resep ini tanpa telur, tapi hasilnya super lembut, super lumer di mulut. Enak banget. Hati-hati kalau makan ini susah berhenti. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan 200 gram kacang kenari. Kacang ini bisa kalian cari di toko bahan kue. Kalau nggak ada, bisa diganti menggunakan kacang mede atau kacang almond. Kacang kenari ini selanjutnya akan dipanggang terlebih dahulu. Sebarkan merata di loyang lebar. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang selama 15-20 menit di suhu 170 derajat Celcius atau sampai permukaannya berubah menjadi kecoklatan. Setelah permukaannya berubah menjadi kecoklatan, ini udah cukup. Angkat, keluarkan dari oven, dan biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Dan ini dia teman-teman, setelah suhunya turun, kacang oven ini siap digunakan. Nah, kalau teman-teman males ngoven terlebih dahulu tadi, kalian bisa sangrai aja ya. Selanjutnya haluskan atau cincang, tapi jangan sampai terlalu halus. Biar cepat dan praktis, aku pakai chopper aja ya. Proses kira-kira sekitar 2 menit aja udah cukup. Kalau pakai chopper sebentar aja. Teksturnya jangan sampai lebih halus lagi daripada ini ya. Sekarang kita akan membuat adonan cookiesnya. Siapkan 50 gram margarin dan 150 gram mentega atau butter. Mentega atau butternya bisa kalian ganti dengan margarin. Usahakan menggunakan margarin beraroma supaya aromanya lebih wangi. Bagi teman-teman yang masih bingung perbedaan mentega dan margarin, cek penjelasannya di pojok kanan atas. Masukkan ke dalam wadah atau mangkuk. Tambahkan 85 gram gula halus atau gula pasir yang di blender terlebih dahulu sampai halus.
Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh pasta vanila. Untuk pasta vanilanya ini opsional, bisa kalian skip kalau nggak mau. Campur menggunakan whisk atau spatula, bisa juga dicampur menggunakan mixer. Ini kita aduk aja sampai tercampur rata, nggak perlu sampai mengembang, cukup sampai nggak ada lagi gerindilan gula halusnya ya. Kalau udah tercampur rata seperti ini, masukkan kacang yang sudah dihaluskan tadi. Aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Ayak 250 gram tepung terigu protein rendah. Kita pakai protein rendah supaya hasilnya benar-benar lembut dan lumer. 2 sendok makan susu bubuk atau sekitar 18 gram. Ayak supaya mudah dicampurkan tanpa proses pengadukan yang lama. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Kalau tepung terigunya udah masuk, kita ngaduknya jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lama, karena kalau kelamaan ngaduk terigunya itu bisa menyebabkan terbentuk gluten dan itu bisa membuat adonannya jadi elastis. Nantinya hasilnya nggak bagus ya, bisa keras dan kurang lumer cookiesnya. Nah, ini dia hasil akhirnya setelah diaduk. Kalau kalian merasa adonan ini lembek banget, susah dibentuk, jangan ditambahkan tepung ya. Adonannya emang kayak gini. Lebih baik adonan ini kalian simpan di kulkas terlebih dahulu selama 15 menit supaya lebih mudah dibentuk. Selanjutnya, bentuk adonan cookies sesuai selera, bisa dicetak menggunakan cetakan atau dibulat-bulatkan menggunakan tangan. Timbang sekitar 6-8 gram menyesuaikan bentuk tempat yang akan kalian gunakan untuk menyimpan cookiesnya nanti. Ini aku timbang sekitar 7 gram ya. Bulat-bulatkan adonan. Susun di loyang yang sudah dioles tipis mentega atau margarin. Beri jarak yang cukup, lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai dibentuk, langsung aja kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Aku taruh di rak yang paling bawah, panggang di suhu rendah yaitu 140 derajat Celcius selama 20 menit menggunakan api atas bawah. Panggang cukup sampai bagian permukaan atas cookiesnya itu berkulit dan cukup kokoh ya, nggak perlu sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Sambil menunggu dipanggang, langsung aja kita siapkan taburannya, 60 gram gula halus dan 60 gram gula donat atau icing sugar. Ini yang bikin cookiesnya nanti semakin lumer dan ada sensasi dingin. Tapi kalau nggak ada icing sugar, bisa pakai gula halus biasa aja juga nggak apa-apa. Dan siapkan juga 1-2 sendok makan susu bubuk kalau suka. Campur semua bahan taburan ini sampai rata. Biasanya gula halus itu suka menggumpal ya. Nah, itu kita tekan-tekan aja seperti ini untuk meratakan semua bahan-bahannya jadi satu. Kalau perlu boleh diayak terlebih dahulu ya. Dan ini udah siap digunakan. Begitu cookiesnya udah matang dan diangkat dari oven, saat kondisinya masih panas-panas, langsung aja kita taburkan atau kita balurkan ke dalam bahan taburan supaya langsung menempel cookiesnya. Karena kalau ditaburi saat kondisinya masih dingin, taburannya itu nggak akan nempel ya teman-teman. Nah seperti ini udah menempel dengan baik. Biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Kalau suhunya udah turun, baru boleh kita kemas ke dalam toples atau wadah lainnya.
Dan ini dia hasilnya, putri salju kacang kenari. Wangi kacang dan susu, aromanya enak banget. Kalau dipotek terkesan renyah. Begitu masuk ke dalam mulut, nggak perlu dikunyah, biarkan meleleh di mulut. Ada sensasi nyes dari icing sugar, gurih kacang ditambah susunya yang nggak lebay, ini jadi nggak enek. Selamat mencoba, makasih udah nonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kue kering legendaris yang wajib ada saat lebaran, kue sagu keju. Ini tuh lumer, wangi, gurih, manis, enak banget pokoknya. Bikinnya juga gampang banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan tepung sagu. Aku pakai sagu tani cap alini. Kalau nggak ada, boleh pakai tepung tapioka. Perbedaan tepung sagu dan tapioka udah aku bahas di video sebelumnya ya. Tepung ini akan kita sangrai, beratnya sekitar 280 gram. Setelah disangrai nanti bakalan berkurang beratnya dan nantinya kita butuh kurang lebih 250 gram. Masukkan ke dalam wajan. Tambahkan 2 lembar daun pandan. Daun pandannya boleh kalau mau dipotong-potong dulu. Kemudian sangrai atau gongseng di api sedang cenderung kecil sambil diaduk-aduk. Kita sangrai sampai ringan dan daun pandannya mengering. Tujuannya kita sangrai dulu tepungnya supaya kadar air tepungnya berkurang. Jadi nanti hasilnya sagu kejunya bakalan renyah dan lebih tahan lama. Kalau sudah terasa lebih ringan, tekstur tepungnya menjadi lebih halus, tidak ada yang menggumpal lagi dan juga daun pandannya udah mengering. Seperti ini udah cukup. Waktunya kira-kira 10-15 menit ya. Matikan kompor, kita sisihkan dan biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Dan ini tepungnya udah dingin, udah ditimbang kembali, kita akan membutuhkan sekitar 250 gram. Sekarang kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Masukkan 100 gram butter, kondisi masih dingin tapi sudah lembek di suhu ruang. Kalau nggak ada boleh diganti pakai margarin. Kemudian tambahkan 25 gram margarin. Jadi kalau kalian mau pakai full margarin, totalnya 125 gram ya. Masukkan 90 gram gula halus atau gula pasir yang sudah di blender halus. Gulanya kita ayak terlebih dahulu biar nggak menggumpal. Kocok menggunakan mixer atau boleh dengan cara manual menggunakan whisk. Kocok hingga lembut, pucat, dan fluffy atau mengembang sekitar 2 menit aja. Sebenarnya kalau nggak dikocok sampai mengembang juga bisa, cuma nantinya adonannya akan cepat mengeras, sehingga akan sulit untuk dicetak. Tapi kita kocoknya juga jangan terlalu lama juga, supaya nantinya adonannya nggak rawan beleber. Setelah pucat dan fluffy seperti ini, masukkan 1 kuning telur. Kocok kembali cukup sampai tercampur rata aja. Masukkan 65 ml santan kental dari santan kemasan. Kocok rata kembali. Masukkan 75 gram keju parut. Nah, di sini aku pakai keju cheddar. Ini boleh kalau mau dikeringkan dulu kejunya. Tapi kalau mau langsung dipakai juga nggak apa-apa, asalkan nanti saat memanggang cookiesnya juga harus benar-benar kering dan matang sampai ke dalam-dalamnya. Aduk rata menggunakan spatula. Kalau sudah tercampur rata, tambahkan
tambahkan tepung sagu, kita masukkan jangan langsung sekaligus dan sebaiknya diayak terlebih dahulu seperti ini. Aduk sampai tercampur rata. Kita masukkan lagi tepungnya sampai konsistensi adonannya pas. Adonannya jangan sampai terlalu padat supaya mudah disemprotkan dan jangan juga terlalu lembek, nanti hasilnya bisa terlalu rapuh. Kira-kira seperti ini udah cukup. Langsung aja kita masukkan ke plastik segitiga. Saranku gunakan plastik segitiga yang kuat supaya nantinya nggak rawan robek saat menyemprotkan adonannya ya. Kalau semua adonannya udah masuk ke plastik segitiga, siapkan plastik segitiga dengan spuit di ujungnya. Ini bentuknya bebas aja, kalian sesuaikan dengan selera. Tapi jangan menggunakan spuit yang terlalu kecil karena akan sangat susah untuk mengeluarkan adonannya. Gunting ujung plastik berisi adonan dan kita masukkan ke dalam plastik berisi spuit. Semprotkan ke atas loyang yang sudah dialasi kertas baking. Ukuran cookiesnya disesuaikan dengan selera aja. Tekan sedikit demi sedikit aja. Tekan di bagian tengah dengan menggunakan tangan kanan seperti ini. Jadi tangan kirinya memegang bagian atas plastiknya ya. Mungkin kalau baru awal-awal nyoba ini bakalan susah, tapi dicoba aja terus nanti juga bakalan terbiasa. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita beri topping sedikit keju parut di atas cookies seperti ini. Kemudian panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 140 sampai 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 25 sampai 35 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Aku pakai oven top dari Mito. Ini aku panggang dengan sistem bergantian. Jadi rak pertama kalau bagian bawahnya udah matang, kemudian kita letakkan di rak tengah. Dan di bagian bawahnya kita isi menggunakan loyang berikutnya. Panggang di suhu rendah yang standarnya 140 sampai 150 derajat dengan waktu yang sedikit agak lama supaya benar-benar matang dan mencegah warnanya menjadi kecoklatan. Tapi jangan juga terlalu lama karena bakalan membuat kuenya menjadi keras. Intinya sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Kalau udah matang, kejunya bakalan terlihat seperti ini bintik-bintik coklat di cookiesnya. Toppingnya juga udah kecoklatan. Selanjutnya angkat dan untuk loyang yang di bawahnya aku pindah ke bagian tengah. Kita panggang sampai semuanya matang merata. Biarkan suhunya dingin terlebih dahulu. Begitu udah dingin, langsung dikemas di wadah kedap udara karena cookies ini akan mudah melempem kalau terkena udara luar terlalu lama. Ini dia hasilnya, sagu keju lumer yang simple, gampang, dan enak banget. Teksturnya renyah, lembut, dan lumer di mulut. Perpaduan rasanya tuh pas banget. Ini benar-benar bikin ketagihan. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.